Saudara Immanuel Ebenezer, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan 10 tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan jalani sidang perdana hari ini. Immanuel Ebenezer, Wamenaker periode 2024-2025 resmi jalani proses sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Noel memasuki ruang sidang bersama dengan tersangka lain yang juga akan jalani sidang dakwaan hari ini. Sebelumnya, KPK menetapkan Noel dan 10 orang lainnya di tubuh Kemenaker sebagai tersangka dugaan pemerasan yang nilainya capai 201 miliar rupiah. Tak hanya itu, Noel diduga juga menerima gratifikasi berupa uang, barang, kendaraan, hingga fasilitas haji dan umroh. Presiden jangan dibebani hal kayak begitu. Presiden fokus dalam kerja ketenagaannya aja. Karena ini perbuatan saya berarti harus bertanggung jawab terhadap perbuatan saya. Presiden kan nggak ngurus hal kecil gini lah. Presiden ngurusin bangsa ini, negara ini itu lebih penting daripada kasus yang kayak aib begini. Apalagi kita lihat orkestrasi yang dinarasikan KPK sebagai gembong, ya kan? Nah, sekarang saya bilang iya, saya gembong. Saya memerintahkan seluruh kementerian untuk melakukan korupsi massal. Ya, dan itu jika berita biar keren. Saya tidak mau menyanggah apa yang belum disampaikan. 32 mobil dengan rumah yang tipe 36 dengan tanah 78 meter, 83 meter. Kalau market semana 32 mobil. Keren kan? Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menghadapi sidang perdana kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja Kemenaker di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Informasi lengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Putu Trisnanda dan juru kamera Riki Sultana. Selamat siang Putu. Putu, hari ini Noel hadir bersama dengan 10 tersangka lainnya. Apakah jalannya sidang hari ini dilakukan bersama dengan 10 tersangka ini atau mungkin ada klaster-klaster tersendiri mengingat banyaknya tersangka? Ya, selamat siang Lintang dan juga saudara. Kalau proses persidangannya diselenggarakan secara bersamaan, tapi pembacaan dakwaannya ini dibagi menjadi 4 klaster, di mana tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa memang yang dari tadi sekitar pukul 10 lebih 14-15 menit sampai dengan saat ini sedang dibacakan, ini masih masuk dalam klaster pertama, yaitu terkait dengan dugaan pemerasan atau kalau bahasa yang tadi disampaikan begitu yang biasa disebutkan oleh para tersangka ini adalah uang apresiasi yang sudah menjadi budaya begitu di Kementerian Ketenagakerjaan sejak periode 2020 sampai dengan 2025. Sehingga yang tadi kemudian disampaikan ini masih pembacaan di mana tersangka-tersangkanya ini merupakan ASN ataupun juga PNS, staf di dan juga pejabat-pejabat begitu ya di Kementerian Tenaga Kerja khususnya di lingkup K3 begitu, di mana tadi disampaikan apa-apa saja yang dilakukan, bagaimana kemudian uang apresiasi itu menjadi pemulus bagi mereka yang mau mengajukan lisensi atau sertifikasi supaya nanti sertifikatnya bisa keluar dengan cepat, maka ada uang apresiasi yang kemudian harus diberikan dengan jumlah yang berbeda dan juga ini angkanya itu lebih besar daripada yang seharusnya. Tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa biasanya untuk proses sertifikasi itu memang ada pungutan biaya, tapi jumlahnya hanya sekitar 200-an ribu rupiah, tapi ini dipatok 1 juta rupiah. Kemudian selain itu juga ada uang apresiasi yang jumlahnya ini beragam dan juga berkali-kali. Kalau tadi yang disampaikan memang ada sekitar 10 penerima sertifikasi begitu ya yang kemudian ini mengaku mendapatkan atau memperoleh begitu upaya untuk permintaan dari para tersangka ini kemudian memberikan uang-uang ataupun juga barang dan fasilitas-fasilitas lain dalam bentuk gratifikasi. Ini masih sampai dengan saat ini dibacakan dan nanti klaster-klaster lainnya akan dibacakan pasal kumulatifnya ataupun juga bagian keduanya. Ini nanti Immanuel Ebenezer atau Noel ini juga nanti akan dibacakan bagian dari kumulatifnya dan ini belum dimulai. Tapi kalau kita dengarkan dengan seksama begitu apa yang tadi sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum bahwa memang betul ada
tindakan pidana begitu ya terkait dengan pemerasan ataupun juga penerimaan gratifikasi suap terkait dengan sertifikasi K3 yang sudah terjadi dari 2020 sampai dengan 2025. Tapi ketika Immanuel Ebenezer atau Noel ini kemudian menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dari periode 2024 sampai dengan 2025, bukan dia menghentikan aktivitas tersebut, tapi Noel justru mempertanyakan terkait dengan uang apresiasi yang biasa dilakukan begitu ya di Ditjen tersebut, direktorat tersebut, dan kemudian meminta jatah. Nah, ini yang kemudian kalau tadi mendengar memang jumlahnya ini tidak secara langsung begitu ya di muka diberikan, tapi ini diberikan secara berkala. Kemudian juga tadi bahkan sebelum sidang begitu Noel menyebut akan bertanggung jawab, tidak akan menyanggah terkait dengan penerimaan uang ataupun juga gratifikasi terkait dengan barang-barang yang diterima, terkait dengan kendaraan yang diterima, termasuk juga aset berupa rumah begitu. Nah, ini masih kita nantikan begitu ya dari pengakuan awal Noel di sebelum sidang dimulai, kemudian juga dari pembacaan dakwaan yang saat ini tengah berlangsung begitu oleh jaksa penuntut umum. Ini nanti ujungnya apa? Karena kalau kita lihat dari yang kemudian disampaikan oleh KPK pada saat proses penetapan tersangka begitu, pasal yang digunakan ini memang berkaitan dengan gratifikasi, upaya kemudian memperkaya diri sendiri dan juga orang lain, kemudian juga ada pasal terkait dengan bagaimana kemudian pejabat negara, kemudian ASN ini harus bebas dari KKN, tapi justru yang terjadi sebaliknya, artinya harusnya pasal-pasal tersebut, unsur-unsur dari pasal tersebut ini sudah dipenuhi begitu ya. Kita tinggal nantikan nanti jaksa penuntut umum ini akan memberikan dakwaan atau hukuman kepada para tersangka ini seberat apa? Karena kalau kita lihat begitu ya, pilihan-pilihan begitu atau opsi yang ada termaktub dalam pasal-pasal ini begitu diantaranya adalah kalau kita lihat pasal yang digunakan, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup paling berat atau paling singkat 4 tahun dan atau pidana penjara 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Apakah semua nanti akan dipukul rata atau nanti ada waktu dan juga hukuman yang berbeda yang diberikan kepada Noel Ebenezer atau Noel yang biasa kita kenal begitu ya, dengan tersangka-tersangka lainnya ini masih kita nantikan karena prosesnya masih terus berlangsung di mana jaksa penuntut umum juga masih membacakan dakwaannya, masih kita nantikan nanti apa putusan terakhirnya. Tapi satu hal yang menarik sebetulnya Lintang dan juga saudara, saat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Agustus lalu, Noel ini meminta amnesti ataupun juga abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi hal yang berbeda tadi disampaikan di awal sidang bahwa kali ini Noel akan bertanggung jawab dan tidak mau menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam permintaan amnesti ataupun juga abolisi. Selain itu, Noel juga mengatakan begitu ya saat ditanya soal apakah ada aliran dana atau keterlibatan dari ormas ataupun juga partai, Noel bilang akan mengungkapnya pada pekan depan. Nah, ini justru yang menarik begitu ya, selain apa dakwaan dari jaksa penuntut umum begitu, ini juga menarik untuk diikuti terkait dengan aliran dana, kemudian apakah ini memang hanya untuk memperkaya diri sendiri atau juga ada aliran dana ke pihak-pihak lain. Ini yang masih kita nantikan Lintang dan juga saudara, karena kalau soal hukum kita tidak boleh berandai-andai karena sidangnya masih dimulai, kita dengarkan bersama-sama. Lintang. Akan nantikan tahapan selanjutnya dan proses sidang masih berjalan. Sidang perdana ini hari ini yang masih berjalan dan apa nanti akhirnya dakwaan yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih ini Putu Trisnanda dan juru kamera Riki Sultana dari Gedung Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.